Oke, teman-teman, kembali lagi kita bahas saham untuk besok 1 September 2025. Kemarin hari Jumat saham kita anjlok ya teman ya. IHSG maksudnya anjlok ke 1, sampai 1,7% ya. Tapi di akhir sesi dia sedikit terangkat lagi sampai ke 0,8% atau 0,9% ya. Nah, ini juga perlu besok kita waspadai teman ya. Jadi hati-hati, semoga Indonesia baik-baik saja teman ya. Dan lebih baik ke depannya. Oke, kita sedikit review saham minggu lalu ya. Itu ada DKFT ya, yang kita publish di publik ya. Ini masih di sekitaran harga beli teman ya, belum ada pergerakan walaupun dia sempat naik ya di hari pertama hari Senin kemarin itu. Ini sampai 11% ya, tapi dia terkoreksi lagi ini. Jadi kalau teman masuk di hari Senin ya, kalau teman sempat take profit di 110% itu sudah cukup lumayan ya. Tapi besok saya lihat DKFT ini masih berpotensi lah ya, seperti itu. Dan yang kedua itu Medco ya. Medco juga tidak ada pergerakan yang berarti, malah dia turun teman ya. Ini ya hampir kena stop loss. Jadi boleh teman-teman abaikan dulu Medco-nya ya. Kalau yang sudah masuk ya nggak masalah ya, take loss saja ya, nggak apa-apa ya, take loss. Memang seperti itu ya, di saham itu pasti ada, kita nggak bisa menghindar dari kerugian ya. Kerugian itu hal yang pasti di saham. Sementara profit itu belum tentu. Jadi pintar-pintar untuk mengatur resiko kita. Oke. Nah, ini dua saham yang kita publish waktu itu untuk publik. Dan ada 3 saham yang kita bahas khusus untuk teman-teman di grup ya. Yang pertama itu Okas. Nah, Okas ini di tanggal 25 tanggal 26 itu sudah kena target teman ya, sekitar 33% ini ya. 33%. Jadi 2 hari itu sudah capai target 33% di Okas. Oke. Ini teman-teman yang di grup kita khususkan ya. Yang kedua IPCC. Nah, IPCC juga masih di area beli teman ya. Ini masih potensi ya, masih sangat berpotensi. Bahkan ini saya masukkan lagi ke plan besok ya, IPCC ini tanggal 25 Agustus. Plannya masuk di sekarang kan harganya 10.95 ya, sementara waktu itu kita bahasnya di grup itu masuknya di 1100. Jadi kalau teman masuk di harga sekarang lebih rendah dari harga teman di grup ini ya, 1 tick saja. Oke, plannya seperti ini. Stop loss 6%, kemudian target kita 48%. Ini cukup optimis ya. Tapi lagi-lagi ini saham cukup volatil teman ya. Jadi pintar-pintar memanage keuangannya. Oke. Jangan all in ya. Dibagi sahamnya ya. Jangan masuk di satu saham saya. Saran saya seperti itu. Oke. Dan yang ketiga itu INPC. Nah, INPC juga terkoreksi teman ya, tapi kemarin dia terangkat lagi di akhir sesi. Jadi kalau teman sudah masuk di INPC ini sudah floating loss sekarang ya. Tapi ini saham masih potensi karena trennya juga sudah mulai naik ya. Si INPC ini target juga optimis 54%. Oke. Nah, untuk besok ada 5 saham sih sebenarnya, ada 5 saham. Jadi kita bahas 2 saja di sini. Yang pertama Cuan ya. Cuan. Nah, ini Cuan sudah bikin plannya ya. Trennya juga naik ya, meskipun sekarang dia sedang sideways teman ya, sedang sideways. Tapi kemarin itu setelah dia turun itu terangkat lagi ya. Ini di akhir sesi target kita itu sekitar 15% dulu ya, target stop lossnya 5,7%. Oke. Nah, Cuan ini kita cek apakah ada akumulasi ya, Cuan.
Nah, di sini teman bisa lihat broker BK itu masuk 26 miliar. Ini AK masuk keluar 48 miliar. Nah, ini yang membuat saham cuan itu turun kemarin ya. Dan tapi terangkat lagi di akhir sesi karena ada akumulasi sedikit dari BK. Kalau kita tarik ke belakang ya, misalkan dari sini saja, di 11 Agustus. Nah, ini jelas masih ada akumulasi, oke? KZ 1,4 triliun, ZP 308 miliar, 307 miliar. Jelas ada akumulasi dari tanggal 11 Agustus ke 29 Agustus. Nah, jadi ini menarik, teman. Selanjutnya NCKL yang kedua. NCKL. Ini NCKL sebenarnya plan 11 Agustus ya. Tapi NCKL ini kemarin kan dia ikut terkoreksi juga, teman ya. Masuk lagi ke harga beli kita kemarin, sampai masuk ke harga beli kita kemarin. Tapi sudah naik lagi, ini berapa persennya? Sekitar 2,8%. Jadi teman-teman boleh langsung entry di 10.30 ya. 10.30 di sini. Nah, ini targetnya sama 1285. Ya, baru ketinggalan 2% lah ya. 1285. Kemudian stop lossnya sama di sini 940. Oke. Atau sekitar 6% ya. Jadi si NCKL ini kita masukkan lagi ke plan kita, atau kita bikin di sini yang baru ya. NCKL 1 September. Oke. Nah, cukup dua dulu ya teman ya, karena ada saham yang juga kita masih pantau ya, yang kemarin di KFT dan Miko. Jadi totalnya sebenarnya ada 4 saham ya, tambah 2 saham NCKL dan cuan. Jadi teman-teman koreksi lagi ya, sesuaikan. Ini bukan ajakan beli atau jual ya, ini hanya analisa saya pribadi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.